dipersembahkan oleh Sahabat Dasar dimanapun Anda berada, sambil menemani Anda mempersiapkan sahur hari ini, kita lanjut lagi untuk menambah ilmu agama kita. Di mana hari ini kita tengah membahas mengenai Lailatul Qadar, tentunya hanya di Gaspol Sahur. Gaspol memang. Bu, masih semangat Bu? Benar. Masya Allah. Insya Allah. Kita lanjut lagi Pak Ustadz. Tadi pertanyaan saya yang agak sedikit mengganjal dan sering saya tiba-tiba nih malam itu ya. Ini ganjil genap ya. Ini 27-nya kemarin apa sekarang sih? Gitu Pak Ustadz. Ya. Maksudnya malam Lailatul Qadar itu sebenarnya kan Ustadz bilang satu malam. Ya. Malam yang mana, tanggal berapa Pak Ustadz? Oke. Terjadi ikhtilaf, perbedaan pendapat di antara ulama. Ya. Ciri-ciri Lailatul Qadar itu soal malam tadi. Ganjil, 10 malam terakhir. 10 malam terakhir. Ganjil, berarti dia mulai dari 21, 21, 23, 25, 27, 29, 31. Enggak dong. Oh enggak, ya. Itu ganjil. Ada juga yang mengatakan 17 ke atas. 17 Ramadan. Berarti dia bermula 17, 19, 21 dan seterusnya. Nah, bagaimana kalau mulai kita berbeda Ramadan tak? Ada yang mulai tanggal 1, ada yang mulai tanggal 2. Nah, bagaimana? Itulah sebabnya saya selalu anjurkan jangan kau pilih malam ganjil saja. Tiap malam. Kalau tiap malam pasti dapat. Masya Kalau Allah, kita benar tunggu juga. 21 ternyata kita ketiduran. Lewat. Tiap malam. Begitu aja keyakinan kita. Kalaupun kita yakini, oke, enggak bisa kita tiap malam Ustadz. Kenapa? Karena kan ada namanya ketiduran. Ya, pada saat kita terbangun itulah kita niatkan untuk mengejar Lailatul Lailatul Qadar. Ya. Nah, bagaimana kalau kita yakini berbeda? Ya sudah, yakin sepenuh hati yang berbeda yang ibu pilih itulah yang benar. Jangan ragu-ragu, karena ragu-ragu itu bagian daripada bisikan setan. Kalau sudah yakin, ibu ikuti tanggal itu, itulah yang ibu yakinkan. Tapi saya menyarankan, jangan milih hanya malam ganjil. Genap pun lakukan. Kenapa? Hanya sekali setahun kita mendapati Ramadan. Hanya sekali setahun kita mendapati Lailatul Qadar. Maka sayang kalau kita lewati begitu saja. Tidur boleh selesai Ramadan. Boleh tidur mulai dari jam 8 malam sampai jam 5 pagi di luar Ramadan boleh. Tapi Lailatul Qadar tidak ada di luar Ramadan. Maka jangan lewatkan Lailatul Qadar dengan memperbanyak amal. Ulama-ulama itu menganjurkan baca Quran. Ya, yang sholat, yang semuanya itu dirangkum dalam iktikaf. Nah sekarang alhamdulillah hari-hari tahun-tahun terakhir budaya iktikaf itu mulai laris. Ya, di mana-mana masjid selalu ada iktikaf. Termasuk di masjid ini selama 24 jam selama Ramadan kita melakukan pelayanan. Mulai dari buka, ngaji bareng-bareng, zikir bareng-bareng, sholat lail. Kemudian buka bareng-bareng, bahkan disediakan mobil umat, dapur. Kalau misalnya ibu mau masak sendiri khas masakannya ada mobil dapur kita, silakan. Itu bagian daripada berlomba-lomba mengisi kebaikan di bulan Ramadan ini. Termasuk kalau ibu-ibu mau bawa konsumsi karena masjid ini tidak menerima bentuk sumbangan dalam bentuk duit. Tapi sumbangan dalam bentuk mau bawa jilbab boleh, mau bawa sarung boleh, mau bawa kudung boleh, bawa makanan juga boleh. Tapi dalam bentuk duit kita tidak terima. Kenapa Ustadz? Menghindari fitnah. Ya, menghindari. Jadi khusus ini untuk dijadikan kebaikan bersama. Yang selalu saya istilahkan, masjid ini mempertemukan antara pemberi hadiah, pemberi sedekah dengan penerima sedekah. Dipertemukan di tempat ini. Untuk sama-sama melakukan kebaikan. Yang bahasa Qur'annya
Pastabikul Khairat. Khairat. Maka Yayasan Dasat Latif itu punya tagline atau moto Pastabikul Khairat. Berlomba-lomba dalam kebaikan. Dalam kebaikan. Ya. Masya Allah, dahsyat sekali. Baik, Pak Ustadz, sebelum kita lanjut ke ciri-ciri dari Lailatul Qadar sendiri, ini kita beri kesempatan dulu buat sahabat Dasat yang ada di masjid ini untuk bertanya. Silakan, yang sebelah kanan boleh maju Ibu, sebutkan nama dan pertanyaannya. Nanti yang kedua berikutnya adalah mau nanya lagi. Yang sebelah kiri ya. Oke, nanti ya Bu ya. Silakan sebutkan namanya, asalnya dan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahma Rahma. dari Muslimah NU Tamalan Rea. Ya. Yang ingin saya tanyakan yaitu bagaimana jika kita berniat di masjid untuk itikaf dan kita ketiduran. Apa yang harus kita amalkan setelah kita kembali ke rumah? Apa yang untuk meraih malam Lailatul Qadar? Oke, terima kasih. Ya, kita dapat hadiah. Awas Ki Bu, jatuh Ki. Bu, maju Bu. Ya, hadiah dari gajah duduk. Wih, Masya Allah. Motif Asia, merah putih. Mau diterima Bu? Ya, meskipun ibu pakai hitam tetapi merah putih Indonesia Raya. Masya Allah. Terima Terima kasih, kasih Bu. Bu. Ya. Iya, mau dibawa juga Bu? Oh enggak ya, oke. Ya, terima kasih Ibu. Iya Pak Ustadz, betul juga tuh. Banyak yang Ibu Rahma. Banyak yang pengalaman seperti Ibu Rahma tuh Pak Ustadz. Ya. Mau itikaf terus ketiduran bangun-bangun. Ya udah pagi. Itu saya heran kenapa bisa tidur kalau di masjid. Memang ada orang Bu, pergi itikaf di masjid, dia bawa bantal, dia bawa tikar, bawa selimut. Ya pindah tempat tidur namanya itu. Tapi masih jauh lebih baik daripada tidak ke masjid. Insya Allah kalau niatnya betul-betul mau mendapat Lailatul Qadar, niatnya mau pergi itikaf, itu sudah dapat pahala. Apalagi jalannya ibu, sudah dapat pahala. Nah, sampai di sana ya namanya kita manusia biasa ketindisan sama setan. Tidur. Pas tidur bangun, sudah subuh. Bolehkah mengamalkan amal-amal Lailatul Qadar besoknya? Tidak bisa namanya malam. Karena udah siang. Sudah siang, malam. Malam Lailatul Qadar. Kalau dikatakan mengamalkan ibadah-ibadah siang masih bisa, tapi sudah tidak dapat pahala Lailatul Qadar. Karena lailam malam, qadar penentuan, Lailatul Qadar malam penentuan. Berarti penentuan itu pada malam hari. Kalau sudah siang boleh sholat, boleh, tapi tidak boleh tarawih. Karena siang yang bisa dilakukan kalau pagi duha. Boleh ngaji, boleh, tapi sudah bukan dalam berkaitan mengejar Lailatul Qadar. Karena Lailatul Qadar itu di malam hari. Ya, itikaf salah satu diantaranya adalah ke masjid. Yang banyak juga masalah, bagaimana kita mau dapat Lailatul Qadar, tapi mau ke masjid, tapi kita haid. Itu gimana? Kalau dia haid, ulama mayoritas, jumhur ulama mengatakan jangan masuk masjid. Sebenarnya itu ulama yang melarangnya itu karena itu tadi ditakutkan bawa najis ke dalam masjid. Oh itu yang ditakutkan. Ya, tapi memang saya berpendapat, saya menganjurkan tidak usah masuk masjid, cukup di luar saja. Ya di teras. Ya. Nah, ini jelas Ibu ya? Baik. Tapi kalau dibilang boleh beramal-amal Lailatul Qadar lagi di siang hari, amalannya boleh, tapi nilainya sudah bukan Lailatul Qadar karena sudah lewat. Ya, Masya Allah. Itu, Bu, ya? Terima kasih Ibu pertanyaannya. Setelah ini Ibu yang kedua tadi yang sudah angkat tangan ya. Jangan kemana-mana pemirsa, kami akan kembali saat lagi. Untuk itu tetap di sini di Gaspol Sahur. Gaspol memang. Dipersembahkan oleh